Oke guys, kita masuk lagi ke part 2-nya ya kan. Jadi kita tadi di part pertama kita udah download model-model yang kita pakai. Sekarang kita belajar bagaimana merendernya ya kan. Nah, kita masuk ke desktop. Trot ya kan. Nah, oke. Karena kita pakai React Fiber guys, jadi seperti gua banyak sampaikan di video sebelumnya, berkawan baiklah dengan yang namanya dokumentasi ya kan. Nah, di sini kita bisa cari load model. Oh, di sini nih. Ada yang di sini kita akan ngambil contoh adalah bagaimana kita bisa ngeload FBX dulu guys. Oke. Nah, ini dia ada contohnya ya kan. Nah, tapi di sini mana ya pengantarnya ya? Model. Loading model. Nah, jadi loading model nih guys. Jadi kalau misalkan di React Fiber, dia ngasih ada 3 load GLTF, OBJ, sama FBX ya kan. Nah, kita yang pertama dulu aja guys. Jadi kita pakai yang si FBX dulu aja ya kan. Nah, mana dia? Dia mana? Mana dia? Oke. Nah, jadi kita masuk ke, gue bikin ini ya, ini gue zoom sedikit. Gue masuk ke front end, source page, YouTube, new folder, 3D model. Gue bikin new folder GLTF, FBX dulu ya, FBX. Terus kemudian gue new file index.jsx, rename index.jsx, sama new file model.jsx. Oke, di index ini gua init dulu aja. Gua init. Nah, kita masuk ke sini. Tadi berarti adalah page YouTube ya. YouTube 3D model FBX. Oke. Structural ya, jadi directory structure ya. Nah, ini kita udah nggak pakai lagi dulu. Ini kita nggak pakai lagi dulu. Ini kita lihat yang ini. Nah, di sini guys, jadi kayak tadi, udah gua close lagi. Salah. Ini guys, jadi gue bilang ya, jadi HTML canvas guys. Jadi dia mainkan di canvas. Nah, tapi kanvasnya itu sudah kanvas hasil modifan dari hasil modifan dari React.js. Jadi dia kita ngeloadnya dari sini guys. Nah, oke. Nah, modelnya kita add dulu aja. Terus, oke. Dia ngambil kanvas dari React Fiber. Kemudian ada use loader, environment, orbit control. Nah, dia ada, jadi orbit control ini bisa kita putar-putar guys. Oke, ini gua copy paste dulu aja ya. Nah, ini gua copy paste dulu aja. Nah, di sini kita butuh model guys. Nah, modelnya kita belum punya kan. Nah, modelnya itu kita ambil dari /model. Oke. Nah, modelnya kalau dia itu mana modelnya dia? Dia model itu pakai scene guys. Jadi kita ini guys. Nah, di sini kita jangan gini. Function model export. Gue tuh masih kurang suka guys pakai yang raw function gini. Kenapa ya? Gue terlalu cupu kali ya. Export default model. Oke. Modelnya kita ngambil dari /model. Oke, dari public ya. Jadi kita nggak tulis lagi publicnya. Jadi dari public, ini adalah public model sample, public model sample.fbx.
Oke, kita coba intip lagi dulu. Style.css ini nggak ada. Loader is not defined. Mana loader? Fallbacknya kita kasih loading aja. Nah, orangnya udah masuk guys. Oh, dia gelap karena kita mesti masukin dia ke dalam environment guys. Oke, kita coba ini lagi. Nah, ini guys, kalau misalkan dilihat apa namanya, dia kan kecil nih. Jadi ini canvas ini dia akan auto adjust berdasarkan kontainernya. Jadi kita bikin di sini height-nya 100 ph. Oke, nah tapi dia masih hitam guys. Kenapa dia masih hitam? Kenapa dia masih hitam? Kalau kita masukin ini, jadi tahap pertama adalah kita make it run dulu guys. Oke. Nah, jadi dia udah masuk dalam sebuah stage gitu guys ya. Nah, kita coba telaah dulu guys code-nya ya kan. Jadi ini adalah kontainernya. Nah, ini betul tengah ya. Jadi ini adalah kontainernya. Jadi kita punya sebuah apa namanya div lah ya, div yang tinggi 100 view height ya kan. Di dalamnya ada canvas guys. Tapi canvas ini adalah canvas yang udah dimodif sama Reactive Fiber. Oke. Nah, di dalam canvas ini dibungkus lagi guys sama namanya suspense. Nah, suspense udah tau lah ya. Jadi kalau misalkan di dalamnya ini masih loading ya kan, dia akan ke fallback dulu nih. Dalam hal ini fallback adalah 3 dot ya kan. Nah, kalau dia udah ready di dalamnya, dia akan ngeload I3 lah kita bilang ya. Sebenarnya sih 2 sih. Jadi orbit control adalah kayak semacam listener untuk MOS 3. Ini gue hidupin inian gue ya. Gue hidupin apa namanya? Oh, dia kalau mouse gak akan baca ya. Oh, gue matiin kalau mouse biar gak kebanyakan. Oke. Nah, jadi orbit control tuh supaya kita bisa putar-putar si model ini guys. Nah, ini orbit control, ini nggak ngaruh guys urutannya guys. Jadi dia kayak ada bascom lah ya. Ini ada bascom namanya canvas, di dalamnya kita masukin macam-macam ya kan. Nah, orbit control tuh buat controlling ininya nih, buat muter-muternya. Kemudian ada stage-nya. Jadi stage itu kayak apa ya, kayak studionya lah ya. Nah, stage ini nanti bisa dimodif-modif lagi. Nah, di dalam stage itu kita masukin model. Model itu adalah kita ngambil dari sini ya kan. Nah, model. Nah, karena di tutorial ini kita bahas mengenai FBX. Nah, FBX itu jadi dia akan yang pertama kita load dulu nih modelnya guys. Jadi kita load dulu modelnya menggunakan use loader. Jadi use loader ya kan, yang mana use loader dari Reactive Fiber. Kemudian ada kita akan ngeload dengan menggunakan FBX loader. Terus untuk file yang mana? Oke, file dari public model sample FBX ya kan. Dia akan dimasukin dalam FBX. Nah, dia akan ngegambar primitif ini, nanti dia auto detect guys, karena nanti kan berarti kan si primitif ini ada di dalamnya si canvas gitu kan, canvasnya punyanya Reactive Fiber. R3F guys, kita bilangnya R3F. Nah, primitif dia tahu nih, oh ini ada si primitif nih gitu kan. Nah, maka yang dimana objeknya adalah FBX ya kan. Ini kita bisa scaling guys, sudah kan scalingnya kita mau gedein mau kecilin gitu kan. Nah, sebenarnya ada satu lagi guys, cara ngeloadnya. Ini ada nggak ya dia? Loading FBX. Karena sebenarnya gue pernah suka. Nah, ini dia ada use FBX guys. Nah, tapi use FBX ini ngambil dari mana nih? Gue agak lupa nih. Use FBX tuh ada dari sini nggak ya? Coba, gue agak lupa. Bentar ya. Use FBX.
Dia ngambil dari React 3D. React 3D. Nah, kita pakai use FBX. Oke, jadi untuk di oh. Oke, nah, jadi kalau kita mau ngeload FBX ke dalam web kita, ada dua cara, yaitu adalah menggunakan use loader, kemudian kita define loadernya apa, atau kita menggunakan use FBX. Nah, gue lebih suka menggunakan use FBX. Nah, nanti di part 3 sebenarnya sih, ini kita bisa grup dia guys. Kita bisa grup dia. Nah, kita bisa grup dia. Kenapa ada grup? Nanti di chapter 3 lah ya. Nah, tapi sini gue pengen sedikit bermain-main ini guys. Jadi kita pengen console log, kita pengen lihat sebenarnya ketika ini di load dia ngapain sih gitu kan. Nah, kita log guys. Nah, ini yang nah, kalau kita console log guys, nah jadi hasil load itu dia akan berupa objek guys, akan berupa objek. Nah, tapi sekarang kita bisa fokus ke sebenarnya gue juga nggak, karena gen ya ini tuh anaknya tuh 3D modeling banget ya kan, jadi kita developer tuh nggak gitu canggih nih soal-soal gini nih. Oke, nah tapi di sini adalah yang perlu kita note adalah di sini dia langsung nih plug dari primitive object FBX guys. Jadi ini semua di load ke dalam sini. Jadi nggak ada filtering, jadi plug langsung masukin ke sana gitu kan. Nah, oh dia nggak dipisah ya. Oke. Nah, satu hal yang signifikan menurut gua adalah di sini agak annoying adalah di sini nggak ada memang. Jadi ini kan sebenarnya guys, ini tuh sebenarnya model tuh dipisah guys. Ini ada kepalanya, ada tangannya, ada lengannya, ada jarinya, ada bajunya, ada celananya gitu. Sebenarnya dia bisa pisah guys. Tapi kalau misalkan di FBX, dia itu jadi satu guys. Jadi nggak ada nanti kalau kita pakai GLTF, dia kelihatan guys notes-nya, notes kepalanya, notes badannya. Maka nanti di part ketiga nih, gua akan bikin tutorial menggunakan GLTF. Nanti kelihatan deh bedanya nih. Jadi kalau misalnya kita lihat di objeknya FBX ini nggak ada guys kata-kata notes. Oke, nah dia cuma ada children nih. Children, jadi si objek ini punya 6 anak ya kan, ada tulangannya. Nah, ini apa itu bone, apa itu skin mesh. Nanti belajarnya itu belajar di 3D modeling guys. Cuma kita developer juga mesti dikit-dikit tahu lah ya kan. Jadi bagaimana nyusun sebuah 3D model gitu kan. Jadi ada modelnya, ada bone dulu. Bone itu tulangannya lah guys ya, tulangannya, nanti ada kulitnya gitu-gitulah. Nah, tapi again gue bilang di sini dia nggak punya namanya nodes guys. Jadi kita tuh kalau kayaknya nih ya, kalau kita pakai FBX, kita nggak bisa cuman ngerender kepalanya doang guys. Kita nggak bisa ngerender kepala doang guys. Nanti kalau misalkan di GLTF yang tutorial berikutnya, nanti gue kasih lihat kita bisa cuma render potongan-potongan dari di 3D modelnya guys. Oke, nah ini adalah objek dari FBX. Oke, nah ini belum jalan nih guys. Harusnya kan dia ada animasinya kan. Nah nanti di tutorial berikutnya part berikutnya juga ada lanjutan mengenai animasinya. Oke, mungkin itu dulu guys tutorial singkat mengenai ngeload dari FBX. Yang kemungkinan untuk kedepannya jarang kita pakai dari FBX, tapi ini nunjukin doang bahwa kita bisa ngeload dari FBX. Oke, thank you untuk part 2 nya, lanjut ke part 3. Bye bye.